Ya, Real Madrid. Ya, Real Madrid. Assalamualaikum Mas ya. Waalaikumsalam Bu Novi. Maaf ya, saya harus nge-zoom yang lain. Aman aja. Aman ya? Siap-siap.
Saya Aman, pindah. aman. J. Oke, saya pamit ya. Sudah saya record tadi. Siap. Ye, Oke, siap. terima kasih. Matur nuwun, Mbak Novi, Bu Novi.
Sugeng Sonten Pak Muhammad Kamal. Selamat sore. Ini Apa kabar, siap. Mas? Alhamdulillah baik. Jenengan gimana, Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang di kantor atau di rumah, Pak? Ah, Pak Nuwun Sewu, nanti kalau boleh saya tahu jenengan berkenan saya panggilnya Pak Muhammad Kamal, Pak Kamal atau Perpenje? Pak aja nggak apa-apa. Pak Kamal gitu aja. Oh, nggih, Pak Kamal. Siap. Hmm. Nggih. Kita nunggu mungkin pembicara satu lagi, kemudian langsung kita mulai. Dan ini kalau misalkan nanti uh, bakal kami record dan kami share ke YouTube-nya SMA 3, jadi bakal ramai yang nonton di YouTube-nya nanti, ya. Buat Ya, apa-apa, oke, Pak Kam. it's okay, nggak masalah. Siap, Hmm. siap. Baik, kita mungkin nunggu Pak Dwiko Budi juga sebagai pembicara dari Sarjana Kehutanan. Pak Kamal sedang di kantor atau sudah di rumah? Ini libur, Mas, di rumah. Oh, sedang di rumah, Hmm. oke. Pak, ini kalau nggak salah saya lihat jenengan di skip nggak ya rumahnya? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Oh, Mas. Atau, oh, bukan. Bukan, bukan. Ya, 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 ya. Kalau Oh, office-nya di mungkin sekitar situ ya, Skip Utara. oh, office-nya di skip Hmm. utara. Oh, saya Hmm. lihat di profilnya. Oh, kok ada alamat rumah di sini? Hmm. Apa boleh disebarkan gitu? Oh, Kantor gitu. office-nya, kantornya Hmm. di skip utara. J, J, J. Oke, siap. Ini kita nunggu mungkin sampai 3.35. Kalau misalkan belum ada, langsung saya buka aja ya, Pak Kamal. Kemudian jenengan memaparkan materi kalau begitu. Ya, monggo. Oke. Oke, siap, Pak. Oke. Sugeng Sonten, Pak Dwiko Permadi. Sugeng Sonten, Mas Yusuf. Dan bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Mas Yusuf. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Mas Yusuf masih sekolah? Oke, saya masih di kelas 12 SMA 3. Oh, oke. Ya, ya. Oke. Jadi nanti saya yang bakal menjadi moderator selama uh, pemaparan Oh, diskusi prodi peserta, yang keenam ini. peserta siswa Pak Ortu ini. Ini pesertanya jadi untuk yang Zoom ini bakal kemungkinan lebih banyaknya orang tua, tapi karena nanti kami sedang record juga, kemudian kami share ke YouTube, itu nanti bakal banyak siswa yang menonton. Jadi sama-sama banyak, tapi medianya, platformnya beda begitu, Pak. Untuk Zoom sekarang banyak orang tua mungkin, tapi nanti di YouTube banyak siswa juga. Oke, oke. Halo Pak Prof Tiko, Kamal. apa kabar? Sehat? Gimana Mas? Puasa Oke, Mas? baik-baik. Ngabuburit Anaknya kok gak biasanya ini. mikir, pokoknya Ngabuburit deh. Ya, online. Oke, Sonten Nuhun sewu Pak. Pak Kamal dan Pak Dwiko Permadi, bisa saya mulai sekarang ya buat pembukaannya, ya? Oke. Oke, siap. Sebentar, duluan saya saja nih kita press prodi tombol itu record kan dulu. bakal jadi dokumen ya, Bim? Perkembangan itu. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, Salam. Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di diskusi Prodi ke-6 kali ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan banyak puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan inayahnya, kita bisa dikumpulkan dalam forum yang sangat mulia ini, sekaligus untuk ngabuburit ya. Kita menunggu waktu berbuka dengan diskusi Prodi ke-6 dari eh, Prodi Kehutanan dan Prodi Geografi. Hari ini saya Zea, saya yang akan mendampingi sebagai moderator sampai jam 5 nanti, Dan untuk pembicaranya hari ini sangat luar biasa sekali.
Saya akan memperkenalkan satu persatu. Pertama dari jurusan kehutanan ada Pak Dwiko Permadi, Sarjana Kehutanan, Master of Science, Philosophical Doctor. Selamat sore, Pak Dwiko Permadi. Selamat sore, Mas Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dwiko Budi Permadi ini meraih gelar sarjananya di Kehutanan UGM tahun 1995 sampai 2001. Kemudian Master Degree di Wageningen University and Research di Belanda. Dan S3-nya di The University of Western Australia tahun 2013 sampai 2017. Beberapa catatan prestasi yang eh, yang banyak orang yang sudah ketahui, beliau sangat aktif menulis di Scopus dan Google Scholar. Ada artikelnya 20 di Scopus dan 55 di Google Scholar dan sudah meraih meraih H index di Scopus 9 dan Google Scholar 11, sebuah angka yang cukup fantastis. Sekarang beliau adalah seorang lecturer in Forest Policy and Socio-Economics UGM dan menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian pembicara yang kedua yang tak kalah luar biasa adalah Profesor Muhammad Kamal, SSI, MGIS, PhD. Beliau adalah dosen Departemen Ilmu Informasi Geografis, Fakultas Geografi UGM. Beliau memperoleh gelar sarjananya di Geografi UGM pada tahun 1997 sampai 2004. Kemudian Master Degree di University of Queensland, Australia, dan Doctor Degree di University of Queensland, Australia pada tahun 2011 sampai 2015. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan, serta editor majalah Geografi Indonesia di Fakultas Geografi UGM. Saya juga mencatat beliau uh, meraih beasiswa dari Australian Awards pada tahun 2011 dan Australian Development Scholarship pada tahun 2007, yakni dua beasiswa yang cukup populer untuk mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di Australia. Kemudian yang tak kalah luar biasa, pada tahun 2024 beliau dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Geografi UGM. Luar biasa sekali pembicara kita hari ini. Dan langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama untuk Pak Dwiko Budi, nggih. Pak, uh, untuk pemaparan materinya, jenengan apakah menggunakan PPT atau langsung lisan seperti itu? Ya, lisan dan PPT, Mas. Oh, nggih. Monggo, Pak. Untuk waktunya 30 menit pemaparan dan 15 menit nanti mungkin tanya-tanya aja, Pak. Karena Oke. mungkin ada beberapa teman-teman atau orang tua yang mau bertanya seperti itu, nggih. Ya, saya manut. Oke. Nggih. Monggo Pak Dwiko Permadi kalau mau. Saya bisa uh, dijadikan co-host. oh, nggih, saged sekedap nggih. Untuk oh ya saya lupa untuk uh, sekedap nggih Pak. Oke. Oke. Sampun Pak. Monggo. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya. Selamat sore. Salam buat kita semuanya, terutama para siswa-siswi SMA 12, SMA 3 Yogyakarta, SMA favorit di seluruh dunia ya. Jadi saya sangat terhormat ini bisa memberikan sosialisasi dan diundang oleh teman-teman dari SMA 4 Manaba ini. Jadi saya sebenarnya sudah beberapa kali juga melaksanakan sosialisasi. Terakhir saya ditugasi oleh UGM untuk menyampaikan sosialisasi tentang program studi di UGM di SMA 3 juga, sekitar beberapa minggu yang lalu. Tapi dengan peserta seluruh sekolah sekota ya, SMA, MA, dan sehingga saya kira terkait dengan
seleksi masuk ke UGM itu insya Allah sudah dipahami ya. Cuman ini saya highlight satu slide untuk mereview ya, merefresh ya. Em, jadi kalau masuk, jadi temanya adalah sebenarnya pengenalan tentang khusus kehutanan ya Mas ya, prodi-prodi ya gitu ya. Jadi secara umum di UGM itu penerimaan mahasiswa baru itu melalui dua jalur, nasional dan mandiri ya. Jadi secara nasional ini ada SNBP dan ada SNBT. Di UGM jatah SNBP adalah 30%, jatah SNBT atau UTBK itu juga 30%. Jadi secara total penerimaan mahasiswa baru jalur nasional lebih besar ya, 60% dari total kuota yang diterima. Dengan jalur mandiri, meskipun di sini bunyinya 40%, itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa ya. Ada jalur prestasi juga, ada jalur tes. Ya. Untuk jalur prestasi, itu juga ada yang prestasi berdasarkan akademik dan kemampuan orang tua secara ekonomi tentu saja. Kemudian ada jalur prestasi dengan sertifikat ya, sains, olahraga maupun seni. Dan yang ketiga adalah jalur PBU afirmasi dari daerah 3T ya, atau dari daerah Tridharma UGM ya, yang dari pelosok-pelosok dari kabupaten-kabupaten yang terpencil ya, yang pinggir gitu. Nah, yang ketiga adalah jalur atau selanjutnya adalah jalur tulis ya. Saya kira ini sudah dipahami semuanya. Sekarang ini proses SNBP sedang berlangsung, sebentar lagi pengumuman ya. Masih dakdikduk ini ya kayaknya ini. Teman-teman di SMA 3 ini tanggal 26 akan pengumuman ya. Kemudian nanti mulai dibuka, sebenarnya minggu ini sudah mulai dibuka UTBK ya. Sampai nanti April kalau nggak salah. Dan tesnya Mei. Nah, tentu saja kita ingin mengharapkan agar kita diterima seawal mungkin ya tentu saja. Karena deg-degannya biar nggak terlalu panjang gitu kan. Baik, untuk selanjutnya saya akan langsung masuk ke Prodi Fakultas Kehutanan UGM. Ini kebetulan saya baru sosialisasi kemarin ke Malaysia. Jadi saya masih pakai slide sebagian dari ini. Jadi kalau untuk Fakultas Kehutanan, eh, didirikan, ini awalnya ya mulai dari anu ya, founded-nya ya, tahun 1963. Tetapi sebenarnya sudah ada sejak tahun 1951-52 ya. Jadi 2 tahun setelah UGM berdiri, bagian kehutanan didirikan bagian dari pertanian ya. Dan saat ini juga dalam klaster keilmuan, kehutanan itu part of agricultural cluster ya atau science ya. Jadi kalau kita lihat denah dari kampus ini ada Fakultas Kehutanan di paling utara, ada Fakultas TP, ada Fakultas Pertanian, KH, Kedokteran Hewan dan Peternakan. Kita masih ada sedikit lapangan di Kelebengan itu. Ini adalah peta dari kampus kehutanan ya, dalam konstelasi agricultural complex ya. Jadi kami terkenal sebagai kampus timur. Nah, kalau Pak Kamal, Prof. Kamal, kampus barat. Nah, kira-kira seperti itu. Kebanyakan pemimpin dari timur nanti lahirnya ini di Indonesia ini. Sudah terbukti. Ya Pak Kamal ya. Siap, siap. Nah, ini perkenalan pengurus fakultas, jadi dekan. Nah, ini alumni Padmanaba ini, dekan Fakultas Kehutanan UGM. Namanya Pak Sigit Sunarta atau Insinyur Sigit Sunarta, SUT MSc PhD, IPU. Ini adalah alumni SMA 3 Yogyakarta. Beliau berpesan agar tahun ini dari Padmanaba ada yang bisa masuk ke kehutanan. Ada yang mau ya, ada yang mau dan ya mau masuk ke Fakultas Kehutanan UGM. Karena tahun kemarin katanya nggak ada ya, sangat disesalkan oleh Pak Dekan ini. Sebagai alma mater berharap ada yang bisa masuk ke kehutanan. Kemudian saya sendiri di bidang akademik dan kemahasiswaan, kemudian bidang keuangan Pak Kaharudin ini dari Sulawesi Selatan. Kemudian Pak Widiatno, nah Pak Widiatno ini putranya kalau nggak salah di SMA 3 ini. Saya nggak tahu kelas 2 kayaknya, atau mungkin kelas 3 ya. Nah ini beberapa pengurus, kemudian departemen,
bagian dari kehutanan itu ada 4. Ada Departemen Konservasi, Pak Seno dari lulusan Jerman ini. Kemudian Pak Wahyu Wardana, ini lulusan Geografi Pak Kamal ini, S3-nya, S2-nya di Belanda. Kemudian Departemen Silvikultur, ya, Silvikultur itu ilmu membangun hutan, budidaya hutan, ini Pak Ananto, alumni Jepang. Kemudian Ibu Rini Pujiarti ini teknologi hasil hutan, ya. Jadi ada tekniknya juga di kehutanan ini. Eh, Kemudian, nah, prodi. Program studi di Fakultas Kehutanan itu ada 4, tetapi yang sarjana, ya, yang akan dipilih di UTBK itu hanya ada 1, yaitu program studi sarjana. Yang lainnya itu S2, S3, dan insinyur. Ya. Jadi teman-teman SMA 12 hanya boleh ngambil program studi S1 ini dulu, ya. Yang lainnya nanti setelah lulus S1. Ketuanya ada Dr. Emma, ada Dr. Emma ini alumni teladan ini. Kemudian Dr. Daryono, saya lupa Pak Daryono ini SMA mana dulu. Ini orang Jogja semua nih, 2 ini. Kemudian Pak Nafis, ini ketua program studi profesi insinyur. Jadi setelah S1, seperti dokter, seperti halnya dokter, ada profesi kehutanan, ya, profesi insinyur kehutanan. Ini bisa melanjutkan 1 tahun setelah S-Hut, ya. Kemudian selain itu juga bisa melanjutkan ke S2, ya. Ini Pak Tommy Listianto, Pak Sandi Nurfianto, pengurusnya. Kemudian program studi S3 ini ada Bu Eni dan ada Pak Hero. Jadi ini 4 program studi yang kami ampu. Kalau di Pak Kamal, Prof. Kamal lebih banyak lagi program studinya. S1-nya aja ada 3, nanti mungkin bisa dibandingkan. Dosen-dosen kebanyakan lulusan dari luar negeri, umumnya Jepang, ya. Kemudian ada Eropa, ada Australia, ada Malaysia, ya. Ada ASEAN juga, ya. Nah, alumni kami yang sangat berkuasa sekarang adalah Presiden Jokowi, ya. Jadi ini betul-betul alumni Fakultas Kehutanan UGM, ya. Bukan alumni abal-abal, ini benar alumni Fakultas Kehutanan UGM, masuk tahun 80, ya. Selesai 85. Ini pada saat Dies Natalis yang ke berapa ya? 70, 60, 58 kalau nggak salah, atau 57, datang ke fakultas menanam pohon cendana, ya. Selain Pak Joko Widodo, tentu saja ada alumni yang lain, dan yang pernah menjadi Menteri Kehutanan itu ada 3 orang. Ya. Jadi banyak menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ada 7.200 alumni S1 yang sudah lulus, 1.300 master, dan 130 doktor. Kemudian untuk profesi insinyur sudah ada lebih dari 250. Semua prodi di kehutanan sudah terakreditasi unggul, ya, minimal A, ya, dan 2 sudah terakreditasi internasional. S1 kita, program studi kehutanan, sudah terakreditasi internasional. S2 juga sudah, S3 insya Allah tahun ini, dan untuk insinyur insya Allah tahun depan, ya. Nah, kampus Fakultas Kehutanan ini ada beberapa, ya, yang kampus utamanya ada di Jalan Agro. Kemudian ada kampus lapangan di Kelebengan, ada kampus di Ngawi dan Getas. Ini luasnya 11.000 hektar. Kemudian kampus lapangan Wanagama 1, ini luasnya 600 hektar, ada di Gunung Kidul. Kemudian kampus lapangan 2 di Jambi, kemudian ada juga yang di Kebumen, dan beberapa kampus lapangan kerjasama dengan Taman Nasional, KPA Perhutani, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa fasilitas yang dipakai di kampus utama. Ada gedung A, ada gedung B, ada gedung C, ada gedung D, ya, dan ada beberapa coworking space. Salah satu yang terkenal adalah Zomia. Ya, jadi buat nongkrong-nongkrong sambil ngarap tugas bisa di coworking space ini, ya. Kemudian ini secara umum penjelasan masing-masing program studi, ya. Yang S1 saja fokusnya mahasiswa aktif yang ada di Fakultas Kehutanan UGM saat ini yang S1 ada 1.290-an. Per tahun menerima sekitar 300. Kemudian alumninya ada tadi 7.200-an, akreditasinya sudah excellence, unggul, dan sudah terakreditasi internasional sampai 2026. Untuk kredit yang harus ditempuh di S1 ini adalah 146 atau 4 tahun, dan semuanya by course. Dan setelah menyelesaikan 2 tahun, mahasiswa bisa memilih beberapa spesialisasi, ya. 1 spesialisasi, ya, memilih dari 4 ini. Ada silviculture, forest management,
konservasi, dan teknologi hasil hutan. Atau untuk S2, S3 bisa customize ya. Ini sedikit penjelasan masing-masing departemen. Jadi Departemen Silviculture itu adalah departemen yang bertugas mengembangkan keilmuan untuk membangun hutan ya, membudidayakan hutan dengan eh, iptek sehingga diperoleh hutan yang produktif ya. Eh, Beberapa laboratorium yang ada di sini adalah silviculture dan agroforestry. Agroforestry itu ilmu kombinasi antara kehutanan dengan pertanian. Kemudian perlindungan hutan dan kesehatan hutan. Ya, jadi kalau tertarik dengan kesehatan, nah bisa masuk kesehatan hutan ini. Tidak hanya kedokteran aja ya, ada kesehatan hutan juga di sini. Kemudian pemulihan pohon, kemudian fisiologi dan ilmu tanah ya. Ada 6 profesor yang masih aktif yang ada di silviculture ini. Ada Profesor Muhammad Naim, Sri Rahayu, Suryo Hadiminoto, Budiadi Priyono, dan Pak Widiatno. Ini profesor yang muda ya. Kemudian departemen yang kedua minat ya. Ini sebenarnya departemen sama dengan minat. Jadi setelah ngambil kehutanan, nanti ada peminatan. Ini peminatan yang kedua adalah manajemen hutan. Di dalamnya ada beberapa lab yang bisa kita ambil konsentrasinya. Forest Development Planning, saya ada di situ. Kemudian Economic and Social Forestry, ada Biometrik Komputasional, ini pemodelan kehutanan, ada pemanenan hasil hutan, ada Spatial and Mapping, ini overlap nanti dengan Pak Prof. Kamal ini, Forest Spatial and Mapping. Ada 4 profesor yang aktif di sini, ada Profesor Sanafriawan, masing. Suara saya masih terdengar, Mas? Aman, aman Pak. Masih ya? Terdengar. Ya, oke. Kemudian minat yang ketiga, minat teknologi hasil hutan. Di sini ada 5 lab, ada karakterisasi kayu, ada THH, teknologi hasil hutan, ya, ada pembentukan kayu, dan ada chemical conversion of biomaterial. Jadi yang suka kimia ini bisa ngambil di sini juga, chemical conversion of biomaterials. Bagaimana mengubah kayu menjadi kertas, menjadi bahan tekstil, pulp and paper, dan seterusnya ya. Kemudian biomaterial engineering ini misalnya pengembangan biodiesel, bioenergi, ya, ini ada ilmunya di biomaterial engineering. Ini yang sekarang sudah mulai banyak dikembangkan. Ada 2 profesor yang aktif, 2 sudah pensiun, ini 2 masih aktif. Ada Bu Ragil Widyorini, ini sebenarnya alumni teknik kimia ya. Kemudian Prof. Ganis Lukman Daru ya. Yang keempat, minat yang keempat itu adalah konservasi sumber daya hutan, ya, di mana ada 5 lab di sana, ada ekologi hutan, ada pengelolaan daerah aliran sungai, ada ekoturism, ya, jadi yang minat-minat ekowisata ini, ada pengelolaan kawasan konservasi, dan ada konservasi wildlife, ya, satwa liar. Eh, Bagi kalian yang sangat-sangat punya spirit konservasi, ini biasanya pada masuk ke sini minatnya. Ada 3 profesor yang masih aktif. Pertama adalah Profesor Eni Putsi Rahayu, Profesor Ambar, Profesor Satyawan. Nah, Profesor Satyawan saat ini sedang bertugas di Kementerian sebagai Direktorat Jenderal ya, Konservasi. Jadi banyak dipakai di kementerian. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini lulusan kehutanan mau jadi apa ya selain jadi presiden gitu ya. Ya, yang pertama Anda nanti menjadi pengambil kebijakan, bisa regulator atau legislator. Biasanya ini statusnya ASN. Lulusan kehutanan ini 60% ya, itu ASN. Saya sendiri, angkatan saya 90% itu ASN, baik di pusat maupun di daerah. Ya. Jadi lulusan kehutanan ini lebih banyak bekerja sebagai birokrat. Ya. Saya nggak tahu SMA 3 ini lebih ke birokrat atau lebih ke entrepreneur ini ya. Ini eh, kayaknya banyak entrepreneur di SMA 3 ini. Kemudian yang profil lainnya adalah menjadi manajer sumber daya hutan alam ya, dan industri kehutanan. Bekerja di BUMN terutama ya.
BUMN atau BUMS ya, mengelola kawasan hutan, mengelola taman nasional, mengelola hutan industri ya. Kemudian menjadi akademisi, peneliti, konsultan ya. Yang selanjutnya ini menjadi NGO, aktivis NGO ya, penggerak masyarakat juga, advokasi kebijakan, dan socio-ecopreneurship. Terus untuk yang terakhir ini sudah mulai banyak berkembang ya, meskipun tidak sebanyak dari menjadi birokrat. Kadang birokrat merangkap sebagai eco-sociopreneurship sekarang ini ya. Nah kalau dirinci ya, alumni kehutanan itu ya tidak hanya 6 tadi, tapi juga tersebar kemana-mana. Selain dari political leaders ya, kami pernah punya dosen yang ketua partai politik ya, ketua partai politik itu Gerindra itu dulu ya. Sudah meninggal ya, Profesor Soehardi sebelum Pak Prabowo itu. Kemudian banyak menjadi legislator ya sekarang ini. Anak-anak muda menjadi legislator, ini beberapa kemarin nyalek juga jadi gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah ya tadi saya terangkan bekerja di BUMN atau BUMS. Ada forest manager, ada forest silviculture, ada forest industry manager, teknisi dan sebagainya. Kemudian birokrat pemerintahan ya seperti saya sampaikan tadi ada yang menjadi legislator ASN ya baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Ada yang menjadi penyuluh juga ya. Kemudian sekarang ini ada 62 fakultas 62 prodi kehutanan se-Indonesia. Jadi bukan hanya kehutanan yang ada di UGM dan IPB tapi juga ada 62 prodi dan mereka masih muda-muda membutuhkan dosen-dosen baru. Nah, biasanya mereka banyak ngambil dari UGM. Ya, ini beberapa lulusan kita banyak direkrut di prodi dosen di luar Jawa, di luar UGM dan IPB. Jadi LSM kemudian konsultan bekerja di international donor bidang environment dan conservation ini juga banyak. Dan akhir-akhir ini banyak juga yang ke sektor pembangunan lainnya, seperti misalnya di pertambangan. Banyak alumni kita yang bekerja di pertambangan karena ada reklamasi, rehabilitasi pasca tambang. Ya. Gajinya sangat besar, lebih besar daripada gaji yang di kehutanan malah ya. Kemudian ada bekerja sebagai peneliti di BRIN misalnya. Kemudian di BUMN perbankan, banyak yang jadi direktur juga. Kemudian bekerja agama, kami punya kampus lapangan ya di Gunung Kidul seluas 600 hektar, di Ngawi Blora itu 10.800 hektar. Ini menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa kehutanan, bukan hanya dari UGM, tapi dari luar UGM. Jadi kita hitung sekitar 800 siswa dan mahasiswa dari seluruh Indonesia memanfaatkan kampus ini setiap tahun. Ya. Jadi mereka praktek di kampus lapangan kita eh, seminggu, 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang lebih dari itu ya. Ini saya kira ini sangat normatif ya, tujuan prodi kehutanan, ya nilai-nilai keugeman, kemudian konsep dasar kehutanan tropis sebenarnya. Jadi keunggulan prodi kehutanan ini adalah tropical forestry. Kemudian ini gambaran kalau saudara memilih mahasiswa kehutanan, yang memilih menjadi mahasiswa kehutanan, saudara akan menyelesaikan prodi kehutanan itu 106 SKS, kemudian saudara memilih minat-minat tadi. Ya. Ada silvikultur, konservasi, teknologi, manajemen di tahun ketiga. Tahun 3, 3, 4, 3 dan 4, saudara yang spesialisasinya silvikultur, konservasi, teknologi, dan seterusnya, nanti akan diarahkan ke sana. Ya. Nah, kuliah kami setiap akhir semester itu ada prakteknya. Ya. Jadi selama seminggu sampai 2 minggu. Distribusi beban SKS-nya per semester itu bisa dilihat, dan setiap semester, misalnya semester 1, saudara akan menjalani praktek pengantar ilmu kehutanan dan pembelajaran wanagama selama 7 hari. Akhir semester 2 akan menjalani praktek tipe dan pemanfaatan hutan di Jawa, kemarin di Bali, tapi ini umumnya di Jawa, 5 hari. Akhir semester 3 akan lagi praktek pengukuran sumber daya hutan selama 12 hari. Kemudian semester 4 juga akan praktek 12 hari terkait dengan penyusunan rencana usaha kehutanan, dan semester 5 masih ada praktek minat tadi, tergantung pada minat yang dipilih. Gitu ya.
selama juga kurang lebih 2 minggu. Ya. Nah, ini gambaran beberapa kegiatan praktek antar semester yang dijalankan ya, mulai dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Ini ada di Wanagama, ada di Alas Puro, ada di Taman Nasional, dan seterusnya. Jadi, setiap akhir semester itu healing ya, healing ke alam ya. Kemudian beberapa kegiatan kemahasiswaan yang dapat diikuti ini banyak sekali, ada 12 kalau nggak salah ya, ada LEM, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada himpunan minat ya, tadi misalnya manajemen, silvikultur, konservasi, teknologi. Kemudian ada juga badan semi otonom, keluarga mahasiswa Islam Kehutanan, ada keluarga mahasiswa Kristen Katolik, ada komunitas seni, ada Forest Study Club, ada Mapala Silvagama. Mapala ini menjadi alma maternya Pak Jokowi ya, sehingga banyak sekali kegiatan Mapala ini, ekspedisi-ekspedisi ya, dengan fasilitas dan alat yang cukup bagus. Kemudian ada juga International Forest Student Association. Saudara bisa mengikuti ini bagian dari Global Forest International Forest Student of Association ya. Kemudian banyak prestasi juga ya. Ini peraih medali emas PIMNAS di beberapa ajang nasional, mulai berturut-turut mulai diperoleh oleh mahasiswa kehutanan kita. Kemudian beasiswa juga banyak, ada 60 sumber dana dari alumni maupun dari BUMN dan seterusnya ya. Dan jangan khawatir terkait masalah pendanaan, insya Allah SMA 3 ya banyak yang berprestasi sehingga bisa mengikuti beasiswa berprestasi maupun yang karena kesulitan keuangan ya. Saya kira ini Mas Yusuf, mudah-mudahan bisa memberi gambaran sekilas tentang Prodi Kehutanan di Fakultas Kehutanan UGM. Eh, Kami mengharapkan tentu saja jika ada pertanyaan atau mungkin detail dari masing-masing minat bisa ditanyakan dalam sesi diskusi. Saya kembalikan ke Mas Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Dwiko Permadi. Mungkin untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, monggo langsung raise hand atau di chat. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Pak Dwiko Permadi, karena saya kan dari jurusan IPS, Pak Dwiko. Saya kelas 12 IPS. Kemudian ada dua pertanyaan mungkin yang mau saya diskusikan bersama Bapak. Yang pertama, mengapa mungkin banyak Ya, ya. lulusan dari kehutanan yang jenengan lihat banyak menduduki posisi eh, pemerintahan begitu, seperti yang Bapak mention sebelumnya, presiden, kemudian ada beberapa yang di eh, anggota legislatif atau eh, pokoknya di bidang-bidang pemerintahan. Apakah ada korelasi tertentu yang mungkin alumni-alumni kehutanan memiliki sehingga banyak yang menjadikan alumni-alumninya menduduki posisi pemerintahan? Dan yang kedua mungkin berkaitan dengan pertanyaan pertama terkait yang saya lihat kan tadi peminatannya antara lain silvikultur, konservasi, teknologi, dan manajemen. Mungkin bagaimana sih proses atau misalkan eh, pelajaran kalau kalau istilah SMA pelajaran mungkin ya mata pelajaran yang ada di Fakultas Kehutanan mungkin supaya teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan minat mereka. Apakah mungkin nanti dominan oleh biologi atau kemungkinan ada geografinya juga begitu. Seperti itu Pak Baik. Dwiko. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Pertanyaannya bagus. Pertama tentang minat apa jurusan ya. Jadi kan kita sudah merdeka ya, merdeka belajar ya, sehingga IPA IPS itu dalam UTBK itu tidak masalah. Mau ngambil minat apa sangat kental. Halo, suara saya masuk ya? Eh, Ya, Halo Pak, tadi sedikit Chris. blur tapi sekarang udah lumayan. Oke. Oh ya ya ya. Ya, untuk minat ya SMA misalnya IPA IPS itu kan sekarang sudah merdeka ya, merdeka tapi bertanggung jawab. Kehutanan pada aslinya sebenarnya adalah
aplikasi ilmu biologi ya. Meskipun nanti pada perkembangannya juga masuk dan sebagainya, fisika juga masuk ya. Tapi prinsipnya adalah ilmu biologi ya. Sehingga orang IPS juga bisa memilih kehutanan begitu ya. Asal bertanggung jawab tadi. Nanti misalnya yang dulu nggak dapat biologi ya harus mengejar gitu kan. Harus mengejar ketertinggalan itu. Tapi biasanya yang kaitannya dengan peminatan, teman-teman IPS nanti bisa lebih ngambil manajemen ya, karena manajemen itu lebih ke sosial, ekonomi, politik juga kebijakan ya. Itu arahnya ke sana. Sebenarnya yang silvikultur itu sangat biologi ya. Konservasi itu juga sangat biologi. THH ini ada kimia, ada fisika ini. Ini sangat MIPA ini THH ini. Jangan sampai anak IPS masuk THH lah kira-kira seperti itu. Nah, agak kesulitan kalau tidak punya basic matematik dan fisika kimia ya di teknologi hasil hutan itu. Jadi itu nanti ditentukan kalau sudah masuk kehutanan ya 2 tahun pertama dulu diseleksi, sekarang bebas. Anda minatnya apa setelah 2 tahun kuliah? Oh saya lebih minat di silvikultur. Oke, saya ngambil silvikultur. Meskipun nilai silvikultur saya jelek ya. Jadi di 2 tahun pertama itu ada pelajaran silvikultur. Nilainya C misalnya. Tapi saya minat betul di silvikultur. Ya udah, pokoknya sesuai minat gitu kan. Karena banyak sekali yang silvikulturnya A tapi sebenarnya nggak minat ya. Jadi malah mental begitu kira-kira. Sehingga nanti ini lebih banyak pada minat. Karena kalau sudah minat, passion, meskipun nilainya jelek, nilai jelek itu kan banyak faktor ya, bukan karena tidak mampu, tapi juga banyak faktor ya. Sehingga sekarang itu Anda merdeka sekali, tahun ketiga Anda memilih silvikultur, boleh. Meskipun nilainya silvikultur jelek. Masuk konservasi boleh, meskipun nilai wildlife-nya rendah misalnya ya. Jadi nanti berdasarkan dia pengen skripsi apa begitu ya. Dia pengen penelitiannya nanti tentang apa. Secara umum seperti itu Mas Yusuf. Jadi tidak complicated seperti beberapa tahun yang lalu. Pertanyaan selanjutnya, ya ini agak susah jawabnya. Kenapa kok jadi banyak tokoh-tokoh nasional ya? Saya kira memang UGM secara umum banyak tokoh nasional, satu ya. Eh, Lebih khusus lagi sebenarnya adalah di kehutanan itu. Jadi satu-satunya fakultas yang punya kementerian di pusat itu kan kehutanan ya, sama pertanian mungkin. Kan tidak ada kementerian geografi ya Pak Kamal ya. Nggak ada, Pak. Tapi justru karena nggak ada kementerian geografi ya, alumni geografi kemana-mana itu. Jadi kami sangat diperhitungkan Pak, Mas. Alumni kami sangat diperhitungkan di nasional, terutama di Kementerian Pusat, karena kita punya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan ya, yang sangat dekat alumninya dengan kita ya. Yang dilalah kemarin itu ada yang jadi presiden itu sebenarnya ya dihitung-hitung memang pendidikan kita mengarah pada mental yang kuat ya, eh, lapangan yang kuat, struggle dengan lapangan kuat sehingga mungkin terasah ya, terasah secara kepemimpinan. Eh, Ditambah kalau mau masuk partai politik ya mungkin eh, kena di situ. Jadi saya kira dari sisi kepemimpinan memang ada saya kira ada korelasinya dengan kemampuan menguasai medan ya, kemampuan menguasai medan, tangguh ya, nilai-nilai di lapangan. Kita punya Mars Rimbawan di sana berbicara tentang spirit perseverance, komitmen, konsisten dan profesional. Tentu saja semuanya juga faktor dukungan dari alumni ya, yang banyak bergerak di pemerintahan ya. Saya kira dari sisi keilmuan kita juga banyak melahirkan guru besar yang diperhitungkan juga di level nasional. Kemudian dari sisi jaringan, eh, jaringan baik itu birokrat, NGO, ya, maupun internasional agensi, misalnya donor-donor itu juga banyak alumni kita yang ada di sana. Dan eh, saya kira 10 tahun terakhir ini memang karena pengaruh Pak Jokowi juga, Jokowi efek itu juga saya kira ada ya. Meskipun 3 menteri kita ada di Orde Baru ya. Jadi 3 menteri yang saya sebutkan tadi sebenarnya menteri Orde Baru ya.
Sedangkan setelah Orde Reformasi kita belum pernah dapat jatah menteri, tapi dapatnya jatah presiden gitu ya, kira-kira seperti itu. Mungkin sekilas itu gambarannya. Oh, nggih. Matur nuwun sangat Pak Dwiko. Kemudian ada pertanyaan mungkin untuk menutup sesi dari kehutanan. Ada satu pertanyaan dari audiens, Pak, di kolom Oh, chat. Pak oke. Dwiko, kami mohon info terkait lapangan kerja dari para alumni. Dari hasil tracer, studi kebanyakan bekerja di mana, Nje? Gitu. Monggo, Pak. Oke. Terima kasih Bu Lutmila. Ini eh, kolega di biologi. 60% hasil dari terser study tahun 2019 itu ya 50-60% itu bekerja sebagai ASN, pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, eh, dan di daerah di apa dinas kehutanan daerah ya provinsi, eh, kemudian baik sebagai forest administrator di Kesatuan Pemangkuan Hutan. Jadi di daerah-daerah itu ada namanya kawasan hutan dengan luasan sekitar 100.000 sampai 200.000. Nah, alumni juga bisa menduduki mengepalai itu ya. Selain sebagai kepala dinas di pemerintahan provinsi maupun kabupaten, kemudian kementerian yang banyak itu Kementerian KLHK. Saya kira yang lainnya nanti ada di tersebar ya. Mungkin ada yang di BRIN, Kementerian Riset, kemudian ada di sebagian BUMN ya. Kemudian sekitar 20-30% tadi BUMN, BUMS ya. Misalnya bekerja di hutan tanaman industri di Riau, di Sinarmas Group, atau di atau di April Group, Raja Garuda Mas Group. Kemudian ada di MHP Group, Marubeni Group, ada yang di Kalimantan Timur di ITCI Hutani Manunggal misalnya, ada yang di pertambangan, jadi sekitar 10% kurang ya, itu bekerja di pertambangan, eh, terutama di bidang reklamasi dan environmental ya. Jadi mereka di sana selain menginventarisir atau mengelola kawasan hutan konservasi itu. Jadi setiap pertambangan itu dia harus mengalokasikan sekian kawasan untuk hutan yang bernilai konservasi tinggi. Atau setelah dilakukan penambangan ya, batu bara atau emas atau apa, harus dikembalikan ke atau dipulihkan seperti semula ya, namanya restorasi, reklamasi restorasi. Beberapa alumni kita banyak yang di sana ya. Kemudian NGO ya, banyak sekali yang bekerja di advokasi kebijakan NGO, baik yang lokal maupun yang internasional ya, nasional juga NGO. Kemudian ya sektor-sektor lain wirausaha, wira swasta juga banyak yang berbasis kehutanan maupun non kehutanan. Begitu Bu Mila, jadi sekitar Nggih. 50-70% itu ke ASN ya. Karena selama masih ada Kementerian Kehutanan, saya kira itu pasar yang selalu ada itu, sama BUMN Kehutanan. Itu kalau kementeriannya nanti beralih ke Kementerian Geografi, ya mungkin pindah ke Pak Kamal nanti. Mungkin begitu Pak Mas Yusuf. Ah, nggih, Nggih, siap, terima matur kasih nuwun. Pak Ibu Dwi. Mila Ya. mungkin ada klarifikasi? Enggak, terima kasih atas Oh, Bu informasinya Nova karena ya. informasi itu sangat penting untuk anak-anak kita untuk menentukan pilihan mau kemana dan sebagainya Betul. itu adalah nanti setelah lulus mau kemana gitu, Ya, Pak. Nggih. ya, ya. Jadi Nggih. sebagai gambaran gini, hutan Indonesia ini kan punya luas daratan Indonesia kan sekitar 2 juta hektar, 2 juta kilometer persegi. Itu kira-kira 1,9, 1,2 itu adalah hutan. Di 60% daratan Indonesia itu adalah hutan, sehingga lapangan kerja di sektor kehutanan sebenarnya lebih dari 60% ya. 60%, sehingga kita juga harus menjaganya, sehingga strategis sekali ketika bekerja di sektor kehutanan ini. Mungkin begitu tambahan dari saya. Nggih, terima Siap. kasih. Ya, siap ya. Matur nuwun, Pak. Ini terus, Bu Nova. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Dwi Permadi sekaligus tadi closing statement dan juga eh, atas pemaparan untuk Fakultas Kehutanan. Beberapa poin penting yang saya catat mungkin eh, salah satu
lulusan yang paling menduduki jabatan kursi kepemimpinan, Pak Jokowi bisa jadi contoh betapa luasnya jaringan alumni kehutanan. Kemudian lapangan kerja dari Fakultas Kehutanan juga sangat luas mengingat Indonesia punya banyak sekali hutan seperti yang tadi beliau sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi Pak atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke Fakultas Geografi bersama Profesor Pak Muhammad Kamal. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Zia, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dwiko, Sore, kolega saya. Nggih, siap. Mohon izin untuk share screen terkait dengan materi. Sudah bisa dilihat, Mas ya? Oke, sampun Pak. Oh ya, dan untuk waktunya nanti 30 menit pemaparan dan 15 menit Oke. sesi tanya jawab nih Pak. Ya, Nuhun ya. sewu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya diundang di sore hari ini untuk menyampaikan sekilas informasi terkait Fakultas Geografi. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan nanti terkait dengan profil singkat, kemudian beberapa program studi yang ada di Fakultas Geografi dan ragam seleksi secara singkat. Seperti yang disampaikan Pak Diko tadi juga mungkin untuk ragam seleksi itu saya kira sudah di-cover oleh pertemuan yang lain ya, sehingga kita fokus ke prodi yang ada di fakultas. Ini adalah pimpinan di Fakultas Geografi saat ini, dekanat. Di sebelah kiri ada Dr. Sigit Herumurti sebagai Wakil Dekan Bidang eh, KASDM, jadi terkait dengan keuangan, aset, dan sumber daya manusia. Kemudian yang bagian kanannya ini adalah Bapak Dekan kita, Dr. Danang Sri Hatmoko. Kemudian ada WD3, Ibu Diah Rahmawati Sbaron, yang terkait dengan bidang penelitian, kerjasama, alumni, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling kanan itu adalah saya sendiri yang membidangi bidang pendidikan, pengajaran, dan juga kemahasiswaan. Profil singkat dari Fakultas Geografi kami sampaikan seperti ini. Jadi kami berdiri tahun 1963 sebagai Fakultas Geografi. Kemudian untuk saat ini dari sisi reputasi, kalau kita menggunakan QS World University Rankings, maka subjek bidang geografi ini adalah yang nomor 1 di Indonesia. Kemudian nomor 4 di ASEAN, nomor satunya adalah di National University of Singapore, kemudian ada University of Malaya di Malaysia, nomor 3 Chulalongkorn University, dan nomor 4 adalah di UGM. Kemudian di Asia itu kita mendapat posisi di nomor 23. Di Fakultas Geografi ada 3 departemen, Departemen Geografi Lingkungan, kemudian Departemen Sains Informasi Geografi, dan Departemen Geografi Pembangunan. Untuk penelitian kami disupport oleh 3 pusat kajian, ada Pusat Kajian Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra dan Survei Terpadu. Ini banyak berkaitan dengan citra penginderaan jauh, pemetaan, sistem informasi geografis, dan hal yang terkait. Kemudian ada kajian lingkungan dan mitigasi bencana. Jadi Indonesia ini adalah kita sebut sebagai window shopping of disasters gitu ya. Jadi banyak sekali bencana, baik itu mulai dari tsunami, banjir, kebakaran hutan, vulkanik, dan sebagainya. Nah ini kita punya satu pusat kajian yang memang mempelajari terkait dengan bencana dan bagaimana cara mitigasi tersebut. Kemudian ada yang terakhir adalah pusat kajian permukiman, transmigrasi, dan perbatasan. Jadi saat-saat ini masalah perbatasan juga sedang hit gitu. Kemudian kami punya 3 prodi sarjana, nanti akan kami jelaskan secara lebih detail, dan ketiga prodi sarjana ini sudah terakreditasi secara internasional dari ASIIN di Jerman. Kemudian kita juga punya 3 program studi pasca sarjana, S2 dan S3, dan semuanya sudah dalam status unggul dari BAN PT. Kita ada 9 laboratorium pendukung pendidikan dan riset. Dari tiap-tiap departemen ini ada 3 laboratorium pendukung, dan itu digunakan untuk teman-teman mahasiswa untuk praktikum, riset, dan juga untuk hal-hal yang sifatnya itu pendidikan lain. Kemudian di Fakultas Geografi saat ini per Februari kemarin itu ada 79 dosen, yang di mana 80% dari dosen tersebut adalah bergelar doktor.
Kemudian student body untuk saat ini adalah 1.800 plus mahasiswa ini eh, sarjana dan pasca sarjana. Untuk yang sarjana kurang lebih 1.400-an, sehingga yang pasca sarjana adalah 400-an mahasiswa. Kemudian di Fakultas Geografi setiap tahun itu kurang lebih ada 35 plus kerjasama nasional. Ini baik dari Kementerian Pusat maupun dari Pemda, ya, dan ini apa namanya selalu kita maintain setiap tahunnya. Kemudian untuk saat ini juga ada 20 plus partner internasional yang aktif bekerjasama dengan Fakultas Geografi UGM. Eh, Secara singkat, kita berdiri tahun 63, tetapi embrionya mulai tahun 1950, dulu ada namanya jurusan Ilmu Bumi pada Fakultas Sastra, Pedagogik, dan Filsafat UGM, yang Fakultas Sastra ini kemudian menjadi FIB sekarang, yang Pedagogik ini sekarang menjadi UNY, dan yang Filsafat sekarang tetap menjadi Filsafat. Nah, ini memang agak lama kami menjadi jurusan di situ, dan kemudian baru 63 kami berdiri sebagai satu fakultas sendiri. Tepatnya tanggal 1 September, sehingga setiap 1 September itu adalah Dies Natalis Fakultas Geografi. Nah, terkait dengan prodi sarjana, masing-masing departemen di Fakultas Geografi itu mengampu ataupun mengasuh satu program studi sarjana. Departemen Geografi Lingkungan atau sering kita singkat GEL, itu di bawahnya ada program studi Geografi Lingkungan. Kemudian Departemen Saik, itu ada program studi Kartografi dan Penginderaan Jauh. Dan Departemen Geografi Pembangunan ada program studi Pembangunan Wilayah. Seperti yang saya sampaikan di awal, ketiga program studi ini sudah memiliki atau terakreditasi secara internasional dari ASIIN. Artinya apa? Artinya kurikulum yang kita kembangkan, metode delivery yang kita sampaikan ke mahasiswa, kondisi ataupun atmosfer akademik yang kita kembangkan di fakultas terkait dengan sarjana ini sudah diakui oleh internasional. Sehingga kalau misalnya ada kegiatan student exchange, course exchange dan sebagainya itu sudah memadai. Selain itu tentu saja prodi kami di fakultas ini yang sarjana terakreditasi unggul dari BAN-PT, dan ada satu prodi yang memiliki sertifikasi dari Asian University Network, yaitu di prodi Geografi Lingkungan. Kemudian ada juga ini masih embrio tahap pendirian, jadi ada prodi satu lagi profesi pendidikan geografi ini seperti yang di kehutanan juga ada kelanjutan dari S1 ke profesional, ya ini yang sedang kita siapkan saat ini, sudah disetujui oleh Senat dan kita sedang proses selanjutnya. Detail dari prodi kira-kira seperti ini. Jadi untuk yang program studi sarjana geografi lingkungan ini, kalau dari teman-teman SMA itu jurusan yang untuk prodi ini adalah IPA. Ya, jadi memang spesifik IPA karena di dalamnya banyak sekali hal yang terkait dengan kimia gitu ya. Misalnya terkait dengan bagaimana menilai kualitas lingkungan, kualitas air, dan kualitas tanah, dan seterusnya. Sehingga tampaknya mungkin agak berat untuk teman-teman dari jurusan IPS. Tujuan dari prodi ini adalah untuk mencetak analis sumber daya wilayah dan lingkungan, kemudian merupakan pelopor bidang geografi fisik, geografi manusia, dan ilmu lingkungan. Banyak sekali materi ataupun bidang yang dipelajari di geografi lingkungan ini, misalnya terkait dengan geomorfologi, bentuk permukaan bumi, kemudian ada vulkanologi yang itu terkait gunung berapi, hidrologi, klimatologi, dan lain sebagainya, sampai juga terkait dengan kependudukan, mobilitas penduduk, ekologi manusia, dan sumber daya ekonomi. Jadi kalau di prodi ini sebetulnya dulu ada dua jurusan di sini, ada jurusan geografi fisik dan jurusan geografi manusia. Kemudian merger menjadi satu, menjadi geografi lingkungan. Jadi ada aspek fisikal dan ada aspek manusia di sini. Kontak, detail, dan lain sebagainya di bagian bawah tersebut. Seperti kehutanan juga ya, jadi di geografi itu banyak sekali kerja lapangan, ada KKL. Setiap tahun itu kami melaksanakan KKL, jadi kalau tadi di kehutanan healingnya setiap semester, kalau di tempat kami setiap tahun sekali. Jadi ada KKL 1 di tahun pertama, KKL 2 di tahun kedua, dan KKL 3 di tahun ketiga. Jadi teman-teman mahasiswa itu sangat kental sekali dengan kegiatan-kegiatan lapangan tersebut. Contoh ada di gambar di sini, jadi pengukuran lereng, pengukuran drainase, kondisi drainase, dan seterusnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, program studi sarjana bidang kartografi dan penginderaan jauh.
Nah, untuk yang prodi ini, jurusan di SMA-nya adalah IPA IPS, kami semua menerima di sini. Jadi tidak ada masalah. Cuman mungkin nanti ketika mau masuk ke skripsi memang ada terimaan khusus ya, mana yang topik-topik yang memang untuk teman-teman IPA, mana topik-topik yang untuk teman-teman yang IPS seperti itu. Tujuannya adalah untuk mencetak analis informasi geospasial. Geospasial itu adalah semua informasi yang ada di permukaan bumi ini, ya, sehingga apa namanya itu yang menjadi bidang bidang kajian di sini. Prodi ini merupakan pelopor di bidang kartografi, pemetaan, kemudian penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Jadi bidang kerjanya terkait dengan atau yang dipelajari terkait dengan pemetaan, seperti yang di bagian kanan itu teman-teman sedang kerja lapangan, kemudian membawa peta kemana-mana, kemudian melakukan verifikasi di lapangan, melakukan pengambilan data dan seterusnya. Di bagian kanan bawah ini misalnya satu peta yang kita develop saat itu ketika terjadi gempa di Lombok, bagaimana kita memanfaatkan website, memanfaatkan web map untuk bisa mendeteksi tempat-tempat yang terimpact oleh adanya gempa tersebut. Kemudian kita sebarkan peta ini ke seluruh dunia sehingga donor dari manapun bisa support untuk kegiatan ini. Yang dipelajari ada kartografi, pemetaan, kemudian ada penginderaan jauh, ada sistem informasi geografis, analisis spasial, survei dan pemetaan dan sebagainya. Dan teman-teman sekarang banyak yang misalnya tahu terkait dengan drone, nah mereka banyak mempelajari ini hal tersebut di prodi ini. Kemudian yang terakhir untuk S1 itu program studi sarjana pembangunan wilayah. Ini juga jurusan SMA IPA IPS kita terima. Tujuan prodi ini adalah untuk mencetak analis pengembangan wilayah untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian di prodi bidang geografi yang paling kompetitif di UGM, artinya persaingannya itu cukup tinggi dan pelopor di bidang Sustainable Development Goals di Indonesia. Yang dipelajari banyak terkait dengan ilmu kewilayahan, termasuk yang sekarang sedang berkembang adalah IKN misalnya, bagaimana menentukan itu, kemudian plus minus dan sebagainya dari kegiatan pembangunan seperti itu dipelajari di sini. Ada juga tata ruang wilayah, ada pembangunan berkelanjutan dan manajemen sumber daya alam dan lain sebagainya di sini. Jadi cukup luas cakup kajiannya. Peluang karir dari lulusan Fakultas Geografi UGM untuk waktu tunggu. Jadi dari tracer study yang kami lakukan beberapa kali itu rata-rata waktu tunggu 3-6 bulan. Tetapi banyak juga yang sudah bekerja ketika mungkin di semester-semester akhir karena ada kegiatan magang, kemudian dinilai baik dan kemudian bisa langsung di-hire oleh perusahaan ataupun oleh instansi. Kemudian contoh di tahun 2022 kemarin, 2023 kemarin itu ada 2.533 lowongan pekerjaan untuk ASN, CPNS, P3K dengan spesifik menyebut geografi. Geografi di sini juga di dalamnya ada tadi ada 3 program studi, ada pembangunan wilayah, ada geografi lingkungan, dan ada kartografi dan penginderaan jauh. Jadi 2.533 dalam satu kali intake gitu kan banyak sekali dan tentu saja alumni dari kami tidak sebanyak itu untuk satu periode lulusan seperti ini. Saat ini kami sudah ada 6.831 lulusan yang sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara dengan berbagai profesinya. Nah, dari tracer study terakhir kemarin tahun 2023 ini gambaran grafik dari distribusi tipe pekerjaan dari alumni kami. Kalau kehutanan tadi mungkin 60% itu dari ASN, tapi di tempat kami ini 41, ya mayoritas 41,2 itu di perusahaan swasta. Jadi mungkin karena di kehutanan punya kementerian ya, jadi bisa banyak. Nah, di tempat kami harus survival ini tampaknya. Ya. Tapi ada juga 31 ini yang kedua, 31,3 itu di instansi pemerintah. Termasuk di salah satunya adalah di kementerian juga. Jadi ada banyak alumni kami juga bekerja ditampung di Kementerian Kehutanan gitu ya, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ada itu kemudian jadi peneliti, dosen, lembaga pemerintah, kemudian ada di dinas di provinsi, kabupaten, kota, di BRIN, UMD, BUMN, dan ada yang jadi guru dan sebagainya seperti itu.
Jadi memang mayoritas di perusahaan swasta yang pertama, kemudian yang kedua adalah di instansi pemerintah dan yang lain-lain apa namanya menjadi wira swasta misalnya dan lain sebagainya. Kemudian juga beberapa alumni kami ada yang di TNI dan kalau di TNI itu langganan dalam tanda petik itu kalau yang di Angkatan Darat itu di Topat Direktorat Topografi Angkatan Darat karena kami hobinya itu membuat peta gitu ya, membuat peta, analisis peta, kemudian misalnya di situ membuat jalur penyerangan misalnya, nah itu ada di situ. Kalau yang di eh, Angkatan Udara itu di Surpotrut, Direktorat Survei dan Pemotretan Udara. Jadi bagaimana memotret udara di kantong-kantong yang itu apa namanya strategis misalnya, kemudian bagaimana mencari lokasi landing misalnya dan seterusnya. Untuk AL itu biasanya di Pushidrosal, Pusat Hidrografi dan Hidro hidrografi eh, dan hidroceanografi Angkatan Laut. Jadi membuat peta batimetri, peta apa namanya bagian eh, peta laut ya, peta topografi bawah laut seperti itu, misalnya untuk pelayaran, eh, untuk kapal selam dan seterusnya seperti itu. Di sektor swasta ini banyak di bidang konsultan, pemetaan dan lingkungan. Jadi banyak juga alumni kami yang mendirikan startup ataupun punya konsultan tersendiri. Kemudian ada di lembaga riset, di pertambangan, perbankan, perusahaan nasional, multinasional juga. Nah, sekarang ada Grab. Grab, Gojek itu membutuhkan peta untuk bisa sampai ke tujuan dan di situ banyak sekali peran dari alumni kami di sana. Kemudian ada juga yang kerja di UN misalnya. LSM juga banyak, jadi ada di WWF, WCS, TNC, CI, YKAN, FWI, ada sekarang ada Veratmos itu perusahaan baru, NGO baru, dan ada Diameter. Dua ini terkait dengan perhitungan karbon dan sekarang sedang marak ya, jadi carbon trade, kemudian carbon counting dan seterusnya kita eh, banyak di sana juga. Ini situasi atmosfer akademik, jadi kuliah di kelas ya seperti itu klasikal. Kalau di SMA pakai seragam ya, kalau di sini kami nggak berseragam ya, jadi bebas. Kemudian ada kuliah tamu, ini contoh dari Disurpotrut AU, kita panggil alumni kita untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa. Kemudian kuliah lapangan, ya jadi sama seperti Hutenan tadi, ada kuliah lapangan untuk bisa benar-benar mempelajari apa yang dipelajari di kelas itu ke lapangan, bentuk aslinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian praktikum di lab, ini juga banyak sekali praktikum di lab, sehingga apa namanya mahasiswa juga terasah untuk bagaimana skillnya mereka ini bagus. Kemudian selain akademik juga ada kegiatan banyak yang non akademis ya seperti ini misalnya ruang ekspresi mahasiswa kami sediakan ketika misalnya mahasiswa ada teman-teman yang suka musik, suka mungkin apa namanya grafis, suka berorganisasi. Kita ada 10 ormawa yang di Fakultas Geografi ini dan kita berikan mereka ruang dan juga waktu untuk berekspresi. Di bagian kanan ini misalnya kegiatan PIMNAS, ini tahun lalu kami mendapatkan emas ya, jadi eh, 2 emas ya cukup apa namanya membanggakan di level nasional dari mahasiswa kita. Kemudian diskusi-diskusi kemahasiswaan apa intens sekali. Jadi hari Sabtu Minggu biasanya itu banyak sekali mahasiswa yang ada di fakultas di kampus itu untuk berkegiatan non akademis. Olahraga juga kita setiap tahun ada Persenigama dan kami juga berkontribusi di situ. Kemudian dari aspek international exposure ini juga setiap tahun di semester genap itu ada sekitar 10 sampai 15 mahasiswa dari Belanda datang ke eh, Fakultas Geografi ini dari Groningen untuk belajar bersama selama 1 semester dengan mahasiswa kami dan juga di situ apa namanya kita sering ada guest lecture dan collaborative research dengan expert dari internasional sehingga kita bisa expose ke mahasiswa dan juga kegiatan lapangan bersama dengan mahasiswa asing seperti ini. Ini contoh-contoh dari prestasi mahasiswa PIMNAS, misalnya di situ juara 1, kemudian ada teman mahasiswa kami, misalnya di sini mendapatkan Jardine Foundation Scholarship, ini cukup prestisius. Kemudian juga ada yang exposure internasional ke luar negeri, ini misalnya Mbak Afra ini ke Jepang 1 semester, kemudian juga ada Mbak Zahra ini ke eh, Barcelona, ke Spanyol, misalnya untuk ikut ISMA. Kerjasama luar negeri di Fakultas Geografi cukup eh, banyak, jadi seperti pada gambar di sini, jadi mulai dari
Albania, Australia, Afghanistan sampai ke Uganda, Vietnam, US itu juga ada mitra-mitra kita di sana sehingga dan ini aktif hingga saat ini. Kemudian ini mungkin sedikit info, selain dari sarjana juga kita punya pasca sarjana S2 ada di Magister Geografi dan Magister Penginderaan Jauh. Kemudian di Magister Geografi itu sekarang sudah established double degree dengan University of Groningen di Belanda. Dua track terkait dengan planning and management of coastal area in watershed dan juga track regional development with master science in environmental and infrastructure planning di situ. Kemudian ongoing proses ini double degree dengan Flinders di Australia ini sedang ongoing dan juga dengan di Twente dan juga University of Queensland di Australia. Kemudian ada doktor juga di tempat kami, ilmu geografi, dan kebetulan juga sudah ada program double degree dengan beberapa universitas mitra kita di Chiba, di Jepang, di Groningen Belanda, di Kobe, dan juga di Pantheon 1 di Paris. Ragam seleksi secara singkat tadi sudah disampaikan Pak Dwiko di awal ya. Jadi prinsipnya adalah ada satu laman di sini UM UGM ACID. Ini one stop site terkait dengan ragam seleksi di UGM termasuk juga untuk sarjana, sarjana terapan dan juga ada juga sarjana yang internasional yang IUP. Ada satu apa namanya panel di situ yang cukup bagus untuk dilihat yaitu selektivitas program studi. Jadi kalau kita lihat di selektivitas program studi nanti akan memuat persaingan masuk itu dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya di sini dari geografi ada 3 prodi, itu bisa dilihat persaingannya dari tahun ke tahun seperti apa, dari tiap prodi seperti apa. Nah, ini bisa untuk apa namanya jaga-jaga ataupun untuk persiapan, antisipasi, kira-kira seberapa ketat masuk gitu ya. Kalau di geografi ini ya mungkin tidak begitu ketat ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan UGM secara keseluruhan mungkin ya middle gitu ya, seperti itu. Kemudian di geografi lingkungan ini kita daya tampungnya 100, kemudian ada 20 itu yang dari IUP, nanti kita sampaikan yang IUP. Kemudian ada kartografi dan penginderaan jauh itu 100 mahasiswa, kemudian pembangunan wilayah adalah 80. Jadi 100, 180 ini kita apa namanya daya tampung kita. Dan kita masuk di klaster sains bersama dengan MIPA dan biologi. Ini sudah disampaikan Pak Dwiko, saya skip jadwal seperti ini. Jadi saya kira Bapak Ibu dan juga teman-teman sudah aware ya. Jadi untuk SNBP ini besok Selasa ini diumumkan. Kemudian SNBT ini pendaftaran itu sudah mulai sampai nanti 5 April. Perlu disiapkan itu dan nanti pelaksanaannya adalah di 30 April sampai dan 2 sampai 7 Mei. Kemudian untuk yang UM ini juga sudah muncul di websitenya UM UGM ACID, silakan dilihat. Jadi jika misalnya nanti tidak lolos di SNBT, maka bisa mencoba UM dengan jalur prestasi maupun yang CBT. Tapi ini masih mungkin sekitar April Mei. Nah, di Fakultas Geografi ada juga program IUP atau International Undergraduate Program. Ini untuk bidang Environmental Geography. Websitenya ada di iup.geo.ugm.ac.id. Mahasiswa yang mendaftar di sini memang mahasiswa yang memiliki talent khusus ya terkait dengan exposure internasional, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian punya semangat belajar yang tinggi dan berkemauan untuk keluar negeri seperti itu. Nah, sehingga ada satu waktu nanti kurang lebih 1 semester minimal dari mahasiswa ini untuk bisa exposure ke luar negeri. Nah, bentuknya macam-macam sekali. Jadi misalnya di sini ada student exchange atau mungkin study abroad, ada winter school, summer school, sampai internship dan juga sampai macam-macamnya ada conference dan seterusnya. Ini schedule dari seleksinya ada 3 gelombang. Gelombang 1 kemarin sudah lewat. Nah, gelombang 2 ini nanti dibuka mulai 3 April sampai 6 Mei. Jadi masih ada waktu. Tesnya agak berbeda dengan yang sebelumnya, ASNBT maupun UM. Ya, di sini yang dibutuhkan itu adalah JMST atau semacam TPA gitu. Kemudian ASEP itu kemampuan bahasa Inggris dan nanti ada interview.
Jadi tidak ada tes yang sifatnya bidang studi gitu ya, atau mata pelajaran tidak ada. Jadi hanya kemampuan TPA, bahasa Inggris, dan interview seperti itu. Em, Mitra kami untuk program IUP ini ada beberapa negara, ada di Belanda, ada di Perancis, ada di Norway, Eropa, ya, kemudian di Malaysia, di Siba, dan di Taiwan. Ini yang sudah apa namanya kita bisa kita kirimkan nanti mahasiswa IUP ini ke beberapa eh, negara ini dan beberapa universitas yang eh, tertulis di sini. Tentunya kami terus mengembangkan mitra-mitra kami yang terkait dengan IUP ini untuk bisa memberikan wadah kepada teman-teman IUP untuk bisa ke luar negeri. Ini contoh kelas di IUP, jadi ada juga mahasiswa internasional di situ yang join dalam satu kelas lecture. Mereka berinteraksi, mereka saling belajar bersama di kelas, di lab, kemudian ke lapangan bareng-bareng dan seterusnya, berdiskusi sehingga ini apa namanya membuat atmosfer akademik di program IUP ini sangat bagus sekali. Kemudian satu lagi terakhir ini di Fakultas Geografi juga ada program Fast Track. Jadi program percepatan studi dari sarjana ke magister. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah itu eh, mahasiswa di semester 8 program sarjana itu bisa masuk ke program magister, ya, sehingga ada overlapping waktu di situ. Jadi mahasiswa di semester 8 itu menyelesaikan skripsi sambil masuk ke program magister di semester 1, sehingga waktu 5 tahun dalam waktu 5 tahun itu sudah mendapatkan 2 gelarnya, sarjana S1 dan juga eh, S2 atau magister seperti itu. Nah, eh, ini untuk saat ini memang kami masih terbatas pada mahasiswa Fakultas Geografi karena kita tahu betul tracknya dan kemudian apa namanya materinya juga sudah terkondisi. Jadi nanti biasanya pendaftaran ada di semester 7, kemudian nanti masuk ke semester 8 itu sambil nanti kuliah di S2 seperti itu. Nah, ini gambaran dari apa namanya program yang ada di Fakultas Geografi dan website ada di bawah ya di geogmas.id/program Fast Track. Dan di program Fast Track ini kita sudah berjalan 2 tahun, 2 angkatan ini, dan itu sangat-sangat bagus untuk atmosfer akademik di program magister karena apa namanya mahasiswa sangat terpacu untuk eh, melakukan publikasi, melakukan riset, dan mereka bahasa Inggrisnya biasanya bagus-bagus dan apa namanya bisa untuk exposure internasional juga. Eh, ini saya kira saya skip ya. Saya kira itu paparan dari kami, Mas Zia, dari Fakultas Geografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami menunggu talent-talent terbaik dari SMA 3 untuk masuk ke Fakultas Geografi untuk bisa bersama-sama kami untuk menjadi yang nomor 1. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pemaparan materinya, Pak Kamal. Monggo teman-teman dan Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung raise hand atau di kolom chat seperti yang sebelumnya. Dan sembari menunggu pertanyaan dari audiens, saya ingin bertanya mungkin Pak Kamal terkait Fakultas Geografi, karena geografi adalah salah satu mata pelajaran yang saya paling sukai juga di kelas IPS. Jadi ya saya sedikit mempertimbangkan untuk melanjutkan studi saya juga ke geografi begitu. Mungkin satu pertanyaan saja dari saya, Pak, terkait prospeknya yang tadi di TNI, gitu, yang di Topat, di Sur, Patrut, dan Pushit Dorsal, itu kalau boleh tahu eh, sistem rekrutmennya seperti apa? Apakah kami nanti setelah lulus akan menjalani seperti karantina seperti TNI atau bagaimana untuk rekrutmennya begitu? Oke, makasih Mas ya pertanyaannya. Eh, Terkait dengan teman-teman yang berkarir di TNI, itu biasanya memang nanti setelah mereka lulus. Ya, jadi setelah lulus itu hampir setiap tahun itu TNI selalu membuka lowongan sarjana. Karena nanti mereka akan diproyeksikan ke perwira karir gitu ya. Nah, jadi ada rekrutmen itu, ada tes apa namanya ya biasa standar ya, ada tes tes fisik, tes mungkin apa namanya TPA dan seterusnya. Eh, Ketika lulus tentu saja nanti ada
ini ya pernah jadi ketika masuk awal itu biasanya mereka belum bisa menentukan mau masuk ke apakah AD, apakah AU ataupun AL. Tapi secara umum itu masuk ke itu saya lupa nama ininya apa namanya rekrutmennya. Tetapi intinya dari sarjana. Kemudian mereka dites dan dites itu kemudian mereka bisa nanti di ini apa namanya ketika lulus kemudian masuk ke semacam pelatihan gitu ya. Jadi kayak training gitu kalau nggak salah mungkin setahun ya pendidikan lah kira. Nah baru setelah itu mereka itu nanti akan dicek ataupun di apa namanya dinilai mereka itu tepat di angkatan apa gitu, ya, di matra apa gitu ya. Apakah laut, apakah darat, atau apakah udara. Nah itu yang apa namanya biasanya terjadi dan di tempat kami ada banyak alumni kami yang apa namanya seperti itu. Jadi eh, dari begitu lulus kemudian mereka apa namanya masuk ke TNI dan itu kemudian bisa berkarir di sana. Ya, dan mereka juga sangat senang ketika kita panggil kembali untuk bisa sharing dengan teman-teman gitu ya. Ada bimbingan saya kebetulan itu juga yang seperti itu. Jadi ketika SMA itu mereka mau ke bimbingan saya ini mau ke Akmil, tapi kemudian gagal. Ya, kemudian gagal oleh bapaknya. Kebetulan bapaknya itu juga militer, diminta untuk ke Fakultas Geografi saat itu. Kemudian beliau mengambil prodi kartografi dan penginderaan jauh. Dan ketika skripsi pun bimbingan saya itu dia mengambil topik terkait dengan tempat-tempat yang itu strategik untuk landing apa namanya parasit gitu ya. Parasit landing di mana. Dan karena beliau memang passionnya di bidang militer. Nah, akhirnya ketika lulus beliau kemudian apa namanya mengambil itu apa ujian rekrutmen itu dan sekarang beliau di eh, Angkatan Udara. Ya, di Angkatan Udara. Jadi apa namanya sangat-sangat relevan dengan apa yang beliau inginkan seperti itu. Kira-kira seperti itu, Oke. Mas. Jeh, matur nuwun Pak atas jawabannya karena kebetulan kan di kelas IPS untuk angkatan ini kan ada beberapa teman saya yang ingin Akmil, tapi kebetulan tahun ini Akmil tidak membuka untuk jurusan IPS. Jadi nanti mungkin saya bisa men-share pengalaman bimbingan panjenengan tadi untuk teman-teman saya yang ingin masuk Akmil tapi jalurnya Fakultas Geografi begitu. Kemudian ada pertanyaan kedua Pak dari teman saya Yolanda, dia dari kelas IPA. Pertanyaannya, apa perbedaan prodi pembangunan wilayah di geografi dengan perencanaan wilayah kota teknik di UGM? Karena saya lihat memiliki kemiripan pada mata kuliahnya. Monggo, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ini memang memang pertanyaannya sering muncul ya. Jadi PWK UGM dengan PW di geografi seperti apa? Jadi memang banyak sekali kemiripan di situ ya terkait dengan mata kuliah karena beberapa dosen kami juga mengajar di sana. Jadi karena apa namanya ekspertis bidangnya juga dibutuhkan. Tetapi memang eh, perbedaan secara apa namanya spesifik itu terkait dengan pendekatan yang digunakan ya. Jadi kalau di geografi itu kan kita memiliki tiga pendekatan utama yang itu selalu kami bawa kemana-mana. Ada pendekatan spasial ataupun keruangan, ada pendekatan ekologis, dan ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, ciri itu yang kemudian digunakan oleh teman-teman di pembangunan wilayah itu untuk merencanakan misalnya ataupun mengevaluasi suatu lokasi gitu ya, satu daerah seperti itu. Kalau teman-teman di PWK, di Teknik UGM mungkin apa namanya lebih teknikal ya sifatnya ya. Jadi lebih teknikal, lebih apa namanya mungkin skupnya juga lebih apa sempit seperti itu. Jadi kalau ibaratnya itu kalau misalnya terkait dengan IKN misalnya ya, itu di PW di Fakultas Geografi itu mungkin di mana tempat yang itu bagus kira-kira seperti itu aspek manusianya bagaimana, aspek lingkungannya bagaimana, kemudian aspek ya ekologi dan seterusnya itu seperti apa dipertimbangkan untuk kemudian kira-kira nanti pembangunannya seperti apa, pembangunan ininya maksudnya pembangunan kotanya seperti apa dan seterusnya. Nah, mungkin kemudian teman-teman PWK ini masuk terkait dengan mungkin perancangan detail dari kawasannya itu mau oh bagian sini adalah kawasan perkantoran, bagian sini mungkin kawasan apa dan seterusnya. Mungkin lebih ke arah seperti itu. Jadi kita memang share dalam beberapa bidang, tetapi masing-masing memiliki ini apa namanya kayak semacam ciri yang spesifik seperti itu. Siap, matur nuwun, Pak. Jadi mulai ada gambaran sedikit terkait
perbedaan pembangunan wilayah dan PWK dengan analogi Pak Kamal tadi yang sangat jelas dengan contoh ikan tadi. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir dari audiens ya, dari Bu Astuna Wulandari. Untuk masuk geografi berarti di SMA dari jurusan IPA atau IPS. Mungkin tadi Jangan sudah memberikan sedikit Ya, penjelasan terkait ya, ini, monggo kalau mau diulang ya, lagi, Pak. ya, terima kasih Bu Astuna pertanyaannya. Jadi ini mungkin terkaitannya dengan ini ya, apa yang UM mungkin ya. Kalau kalau kita punya tiga prodi tadi, jadi ada geografi lingkungan, kartografi dan penginderaan jauh, dan pembangunan wilayah. Khusus untuk yang geografi lingkungan itu memang masih masih teman-teman IPA yang apa ya disarankan gitu ya, karena memang ada banyak hal yang terkait dengan eh, apa eh, kimia gitu yang apa namanya agak complicated di sana nanti terkait dengan kualitas air, kualitas lingkungan dan seterusnya. Tetapi untuk prodi kartografi dan penginderaan jauh ya bidang pemetaan dan sebagainya itu, kemudian pembangunan wilayah itu IPA IPS boleh. Ya, artinya eh, dari kedua jurusan tersebut bisa apa namanya masuk dan selama ini juga apa namanya kami tidak mendapati masalah apapun dari kedua apa namanya jurusan ini untuk masuk ke prodi kami. Nah, sehingga ini apa silahkan nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau yang GL itu tadi IPA, kalau yang KPJ dan PW itu baik IPA maupun IPS bisa mendaftar di situ. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamal atas penjelasannya, termasuk untuk pemaparan tadi di awal, dan mungkin sekaligus eh, tadi untuk menutup sesi diskusi di episode 10 hari ini. Mungkin saya pribadi sebagai moderator ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemberi materi, Pak Kamal dan Pak Dwiko Permadi yang sudah meluangkan waktunya hari Minggu lagi untuk memberikan informasi kepada wali murid ataupun siswa-siswa yang ingin melanjutkan studinya baik ke Fakultas Kehutanan ataupun Geografi. Saya juga memohon maaf apabila selama pembawaan saya di sini ada kesalahan kata. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi untuk audiens juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Waalaikumsalam Dwiko, warahmatullahi matur Waalaikumsalam nuwun Pak wabarakatuh. Kamal warahmatullahi wabarakatuh. Oke. atas Terima kasih pemaparannya. Pak Kamal, Nggih. Pak Dwiko. Terima Sampai kasih tunggu di Selamat berbuka geografi ya. puasa, semuanya. nggih. Ya. Siap. Nih, Ditunggu. Selamat monggo, berbuka puasa, monggo. Pak. Mari, Nih, mari, mari, makasih. Mari, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai berjumpa lagi, Pak. Sampai ketemu Matur di nuwun. Kehutanan ya. Nggih, siap, siap. Nyon Sewu ini, dah nanti. Pripun Bu Ludmila, mungkin saya, wah sudah selesai. Ya sudah, enggak apa-apa. Sampai berjumpa. Terima kasih semuanya.